Hai, selamat malam. Benar dengan Pak Riki ya? Ya. Iya, dari mana Pak? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dengan foundernya? Ya, foundernya Pak Gea, Pak Taza. Pak Gea, oke. Kan pertanyaannya Pak. Ya, ini kebetulan saya posisinya IB ya. Nah, jadi ada beberapa masalah. Sebenarnya saya nggak mau tanyakan di sini, udah dijawab juga sama beberapa founder. Cuman ini hanya memperkuat karena member saya itu ada di atas 500-an semuanya. Jadi masalahnya mereka itu mendesak saya pribadi. Ini pastinya ATG ini maintenance-nya itu tanggal kapan, dan di bawah saya ada beberapa itu investor lumayan ya, di atas $5 juta, dan itu single person gitu. Jadi satu orang the big cap ya. Jadi saya sangat dibebankan oleh itu, dan mereka pasti bertanya juga pada saya ini kepastiannya kapan, karena mereka tidak mau muluk-muluk, dan mereka juga lulusan orang yang kita ketahui ya, bukan orang biasa ya. Jadi saya bingung begitu. Pastinya kepastian dari ATG selesainya kapan kita juga nggak bisa katakan, karena kan kita semua tahu maintenance ini nggak semudah yang mereka pikirkan gitu ya. Cuman beberapa member pasti juga punya pertanyaan yang sama dengan ya para member saya yang lainnya, itu pastinya ini kapan selesainya, apakah bulan, karena gini. Karena beberapa kali udah ada info, mungkin kalau nggak diinfokan berulang kali mungkin nggak ada masalah gitu. Cuman karena dari awal kan udah berapa kali ya, maksudnya udah 3 kali kalau nggak salah saya itu 3 kali sudah diinfokan, dan terus berundur terus sampai dengan saat ini. Dan kemarin katanya tanggal 21. Jadi setiap hari itu, waduh, mungkin para founder juga merasakan seperti yang saya rasakan gitu ya. Jadi handphone sampai kita habis baterai, teleponin segala macam gitu. Jadi saya terpaksa menanyakan gitu. Jadi karena beberapa hal yang saya tanyakan juga ke orang-orang yang terkait, yang founder, itu mungkin melakukan atau kesibukan itu yang nggak bisa terbaca atau bagaimana, saya nggak paham. Cuman saya minta kalau bisa dari pihak manajemen diberikan kepastian gitu, tanggalnya yang pasti, karena ini banyak juga mereka mendesak saya, ini katanya sampai antrian. Nah, mereka juga menanyakan ini antriannya bagaimana, karena beberapa hal itu ada beberapa yang misalnya WD tanggal 1 atau tanggal 28, yang tanggal 28 itu udah cair, yang tanggal 1 belum. Nah, begitu. Jadi mereka menanyakan antriannya itu berdasarkan apa gitu. Nah, jadi ada sebenarnya, cuma poinnya itu aja. Yang pertama paling penting adalah ini sampai kapan begitu. Ya. Tentang kepastian ya Pak ya. Iya, bukan saya sih. Saya aman-aman saja karena paham Pak. Paham. Karena saya juga IB Pak. Kita sama Pak. Ya. Nah, kebetulan nih malam ini foundernya Bapak sudah hadir bersama kita malam hari ini ya. Karena karena waktu sudah pukul 20.40, saya perkenankan Bapak founder kita yaitu Pak Idaman Gea untuk memaparkan agar pertanyaannya tidak selalu sama, agar selalu berbeda, nggak sama terus ya, sehingga waktu yang tinggal sedikit ini bisa maksimal, karena di malam yang sangat spesial ini rugi sekali kalau kita hanya mendengar hal-hal yang sama. Maka kepada beliau, kepada Bapak Idaman Gea, saya persilahkan untuk memaparkan atas kejadian yang sekarang lagi berlangsung di ATG 5.0. Saya persilahkan Bapak Idaman Gea. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Maaf saya baru join karena saya mesti urus ibu saya sebentar, baru keluar dari rumah sakit, dan alhamdulillah saya bisa gabung, karena tadi saya udah gabung tapi sepertinya ke depan karena banyaknya antusias yang gabung di Zoom ini. Tadi dengan Pak siapa? Maaf tadi yang IB itu?
Dengan Bapak Ricky, Pak. Pak Ricky, oke. Baik, Pak Ricky, semalam sepertinya saya sudah jelaskan panjang lebar di grup Zoom meeting leader yang dihadiri hampir 740 orang. Kemudian ada Pak Jack juga sudah kasih pemahaman. Jadi begini, buat kita semuanya ya, ini buat semua yang hadir di sini. Kalau kita menanyakan apa yang disampaikan, apa jaminan jangka waktu dari manajemen, itu sudah dituangkan melalui email. Itu dulu yang paling sederhana untuk bisa dipahami untuk semua orang. Karena informasi penting yang sudah disampaikan di email, salah satu bukti hukum yang bisa dipegang dan bisa dikumpulkan berkali-kali. Kalau terjadi sesuatu dengan bisnis ini, maka itu sudah jadi satu bukti dari komitmen manajemen dalam memberikan penjelasan kepada member-membernya. Itu yang dulu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita melihat rentetan yang sudah dilakukan manajemen di dalam mempertahankan bisnis ini, kita sebagai leader, ini terutama leader ya, harus bisa meyakinkan diri kita dulu, sehingga kita bisa meyakinkan tim di bawah kita, tentang apa yang sudah dilakukan manajemen dalam mempertahankan bisnis ini tidak sangat murah. Tidak sangat murah. Kalau kita selama mengikuti bisnis ini menikmati hasil, manajemen tidak menikmati hasil, dia masih melakukan investasi dalam menunjukkan bahwa bisnis ini bukan ponzi yang mereka sedang rencanakan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saat kita mengalami isu tentang robot tidak bisa dijual, tidak ada regulasi, perusahaan mencoba mencari jalan keluar dengan kita membeli sebuah perusahaan multilevel dan kita bermultilevel RIA dan kita bisa bertahan bersama dengan yang lain-lain. Lalu badai berikutnya, orang selalu mengkritik kita punya broker. Nah, broker kita pun pada saat terdaftar di Australia, tidak ada satupun orang hater-hater di luar sana yang ingin mengungkap poin itu sebagai edukasi positif kepada kita semua. Tidak ada. Ya, nah, usaha untuk membeli sebuah perusahaan multilevel itu bukan hal yang gampang. Untuk mendapatkannya itu butuh beberapa bulan persiapan dan pemikiran manajemen untuk melakukan itu. Ya, dan kita bangga waktu itu bahwa kita mempunyai sebuah multilevel marketing dengan izin supel yang sudah melekat. Itu salah satu bukti nyata bahwa manajemen owner ini tidak hanya untuk berusaha mengumpulkan dana lalu mempunyai exit plan yang begitu singkat untuk membawa kabur dana-dana member. Itu yang pertama. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan mengenai broker. Yang ketiga, pada saat manajemen melihat bahwa saya membuat bisnis ini untuk jangka panjang, dia berpikir bagaimana saya memastikan orderan saya tepat. Lalu mereka beli saham di RBG dan itu bukan murah, Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita mau ngecek apakah betul ada namanya di sana, silakan dicek. Itu adalah bukti perjuangan yang sudah dilakukan oleh manajemen bahwa dia tuh tidak mau main-main dengan bisnis ini. Mati hidupnya dia adalah di bisnis ini. Naik turunnya dia adalah di bisnis ini. Karena tujuannya apa? Dia ingin bisnis ini jadi berkah untuk jutaan orang. Yang berikut, pada saat gonjang-ganjing mengenai transaksi keuangan yang harus diketahui oleh OJK, owner kita bukannya diam. Dia mencoba belajar, dia bertanya ke sana ke sini, dia coba lakukan koordinasi sana sini, lalu dia mencoba memberanikan diri untuk memiliki sebuah bisnis yang namanya exchanger. Bapak coba cek saja di internet, membuat exchanger, apa saja kewajiban mereka sebagai pengusaha exchanger itu sudah terpampang di sana. Nah, mestinya setiap leader itu sudah punya kemampuan dalam menjelaskan ini pada diri kita sendiri dulu, jangankan kepada orang lain. Saat kita sudah yakin bahwa ini bisnis tidak main-main, ini bisnis triliunan Bapak Ibu. Bukan hanya bisnis 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, 10 miliar, tidak. Ini triliunan. Kita sudah mutar uang di sini, mungkin berapa triliun sudah. Dan yang ingin saya sampaikan, ini kita masih terus berproses. Ya, sebuah perusahaan yang sedang berkembang tidak akan pernah dia mengatakan stop 100% berhenti maintenance, tidak ada. Sama seperti negara.
Negara kita juga, negara-negara berkembang tidak pernah dia mengatakan saya sudah cukup, tidak mau melakukan apa lagi. Tidak. Mereka sudah punya niat, tujuan yang akan mereka capai dan mereka akan berproses sampai itu tercapai, Bapak Ibu. Sama dengan kita saat ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita ribut di sana sini tentang withdrawal, sebenarnya kalau saya boleh katakan kepada teman-teman, kalau yang hadir di sini 3.000 orang, coba tanya jujur kepada diri Bapak Ibu. Tidak usah bohong, karena Allah melihat apa yang Anda jawab pada diri Anda saat ini. Kalau saya tanya gini, apakah Anda benar-benar niat withdrawal atau Anda mempertahankan compounding? Ya, apakah Anda benar-benar niat WD selama ini atau Anda sebenarnya lebih suka untuk mengcompounding uang Anda yang ada di sini? Pasti saya yakin 90% Anda yang mendengarkan apa yang saya tanya, Anda lebih suka compounding. Lalu kenapa begitu banyak orang WD kemarin? Karena keresahan, karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang mencoba menghakimi bisnis kita, karena banyak situasi yang robot sana sini tutup, kemudian banyak hasutan dari member-member di luar sana bahwa nanti habis itu giliran kita. Rasa memiliki kita di bisnis hilang. Karena kenapa? Kita terlalu diselimuti rasa khawatir kita dibandingkan rasa yakin kita dengan bisnis ini. Sementara teman-teman yang sudah bergabung setahun yang lalu, saat ini Anda tidak menikmati hasil Anda. Maksudnya tidak menikmati uang pribadi Anda di dalam deposit Anda. Anda menikmati hasil profit yang sudah Anda gulung di dalam bisnis ini sampai detik ini. Lalu, apa alasan kita ragu dengan bisnis ini? Kalau saya boleh katakan, kalau 1 bulan ini nanti ini withdrawal lancar, kita masuk ke metode withdrawal coin payment, saya yakin 70% jumlah WD setiap hari pasti turun. Karena kenapa? Orang tidak pernah mau WD kecuali untuk kebutuhan dia sendiri. Lalu sisanya mereka akan compounding. Makanya kemarin malah saya makanya sebelum-sebelumnya saya malah ketawa. Ini ada orang disuruh WD rutin malah tersinggung. Lalu mengatakan, saya lagi tidak butuh duitnya Pak Gia. Saya pingin ini tercompounding, kemudian begitu uang saya sudah double amount, saya akan tarik semuanya. Saya akan tarik supaya uang saya sudah bisa kembali. Artinya saya sudah nol resiko. Nol resiko itu gini, Bapak Ibu masukin uang $100.000 atau $50.000. Nah, uang $50.000 itu Bapak sudah withdrawal semuanya, sehingga yang ada di akun itu tinggal profit murni, artinya sudah nol resiko. Nah, kalau kita lihat statistik ya saat ini, kalau kita melihat perkembangan member dari Januari tahun lalu, maka saya yakin 60-70% member kita saat ini sudah double amount, sudah menikmati hasilnya. Lalu tidak ada alasan kita terlalu khawatir dengan uang yang ada di dalam akun kita sebagai profit murni. Bapak bisa bayangkan teman-teman kita ada yang sudah bergabung dengan saya dari awal. Dulu mungkin modalnya hanya 250.000, sekarang depositnya sudah 1,7 juta. Mudah-mudahan beliau bisa melihat ini Zoom ini, dan mereka sangat bersyukur dengan itu, ya. Mereka sangat bersyukur dengan bisnis ini. Lalu kenapa sekarang saat kita sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh manajemen, lalu setelah kita sendiri, kita secara pribadi sudah melihat, kita sudah merasakan hasil dari bisnis ini, lalu kenapa kita yang sudah merasakan hasil banyak merasa diri sebagai korban? Pertanyaan saya, banyak sekali yang WA ke saya, Pak, saya mau WD all, saya mau WD all. Lalu saya bilang, Pak, coba hitung, Bapak gabung di bisnis ini di tanggal berapa, di bulan berapa, total berapa yang sudah Bapak withdrawal dengan uang Bapak yang aslinya, Bapak masih ada sisa uangnya berapa? Atau malah uang Bapak sudah Bapak ambil semua, yang ada di sana tinggal profit murninya. Nah, itu sebenarnya terjadi, ya, itu sebenarnya terjadi karena kita masih belum yakin sepenuhnya tentang bisnis yang kita
sedang ikuti, ya. Nah, rasa khawatir itu sampai saat ini saya mencoba untuk memahami, saya mencoba untuk bisa mengerti, ya kita lihat itu hal yang wajar. Tetapi sebenarnya bagi teman-teman yang sudah menikmati hasil, tidak ada alasan buat kita untuk khawatir terlalu berlebihan. Karena kenapa? Semua yang sudah dilakukan manajemen itu sudah kita paparkan secara terbuka. Termasuk yang kemarin, ya, manajemen dengan rekan-rekannya membuat exchanger, itu bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Tetapi kenapa itu dibuat? Karena owner kita berpikir untuk jangka panjang. Apakah ada lagi langkah-langkah sudah diambil oleh manajemen? Banyak, Pak. Kalau saya paparkan di sini, masih ada beberapa langkah-langkah yang sudah manajemen infokan, yang akan mereka ambil dalam waktu singkat ini, di tahun ini, untuk bisnis ini. Tetapi kita tidak bisa detailkan di meeting ini. Karena kenapa? Itu masih dalam tahap penggodokan. Ya, jadi artinya bahwa bisnis kita yang ada saat ini, kita perlu syukuri bahwa kita masih tegak berdiri di antara yang lain yang sudah menutup diri, tertutup atau ditutup. Nah, kalau seandainya teman-teman yang hadir di sini 3.000 orang, Anda disuruh pilih. Perusahaan ini tutup, lalu uangmu dibalikin. Atau perusahaan ini tetap berdiri, lalu biarkan dia untuk melakukan maintenance sesuai dengan batas waktu yang sudah dia sampaikan di email. Kira-kira kita pilih yang mana? Apakah ada yang dalam kata hatinya yang jujur detik ini mengatakan, sudahlah biarkan saja ATG tutup, yang penting uang saya balik? Ya. Lalu pertanyaannya, seberapa kita punya rasa memiliki bisnis ini yang sudah begitu besar, ya, yang sudah diusahakan begitu maksimal sama ownernya, sehingga kita bisa terus meyakinkan diri kita dulu. Kita tidak usah mikirkan orang lain, kita sendiri. Kalau di antara 3.000 ini katakan, saya tidak usah mikirin orang lain, yang penting saya yakin, maka 3.000 ini akan menduplikasi 2-3 kali lipat, akan menghabiskan orang-orang negatif di dalam grup untuk tidak bisa bicara bahwa ini bisnis saya dan Anda tidak punya hak untuk menjelekkan bisnis saya. Ya, nah, teman-teman yang sudah memilih untuk menjadi leader, artinya Anda berani mengajak orang, berarti Anda akan berani untuk ditanyakan secara terus-menerus, dan Anda punya kewajiban untuk mengedukasi secara terus-menerus. Kalau teman-teman saat ini menghadapi 500 orang, artinya itu adalah tantangan yang Anda sudah pilih. Saya saat ini menghadapi 38.000 orang, 38.000 karakter orang, tetapi kita harus tegak, Pak. Kita tidak boleh merasa terganggu, kita tidak boleh merasa tersinggung, kita tidak boleh marah berlebihan, ya, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, ya. Lalu kalau teman-teman bertanya, Pak, saya ada member sudah masuk $5 juta. Alhamdulillah, coba tanyakan ke member Bapak, sudah berapa dana dia sudah berlipat di bisnis ini. Saya senang karena orang-orang seperti itu, dia melihat sesuatu yang luar biasa di bisnis ini, makanya dia berani menanamkan uangnya. Lalu saya juga sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya juga punya deposit $7 juta di bisnis ini. Pertanyaannya, kalau saya selevel founder masih yakin $7 juta itu ada di akun saya, apakah Bapak Ibu masih ragu dengan kalau saya katakan ini semuanya baik-baik saja? Tetapi Bapak tidak usah percaya dengan apa yang saya omongkan 100%. Segala apa yang kita terima dan kita dengarkan di dalam bisnis ini, di dalam dunia ini, percaya itu 99% saja, 1% itu buat Anda untuk menguji lagi apakah benar nggak yang disampaikan ini. Yakin nggak 100% tentang bisnis ini. Nah, jadi teman-teman, bagi yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi leader, konsekuensinya adalah kita harus bertanggung jawab dengan tim yang sudah kita bangun. Karena kenapa? Tim itu sebenarnya hanya butuh komitmen kita. Tim itu hanya butuh bagaimana kita mengedukasi mereka dengan terus-menerus. Nah, kalau Bapak sebagai leader harus mengedukasi, saya juga sama. Tapi kalau member Bapak harus diedukasi sama founder Anda, lalu fungsi kita sebagai leader tengah itu apa?
Sama juga, kalau member kita harus diedukasi sama owner, lalu fungsi kita sebagai founder, fungsi kita sebagai IB, fungsi kita sebagai sub IB dan sub IB partner apa? Artinya mendingan perusahaan aja langsung yang nangani, rebate-nya kasih ke perusahaan gitu ya. Nah, tetapi karena kita namanya ada sistem delivery information berjenjang, jadi ada founder, ada MIB, ada sub IB, maka itulah tanggung jawab kita bersama. Sehingga kalau saya boleh katakan gini, untuk teman-teman sesama leader yang ada di grup, ingat ya, saya ulangi, teman-teman sesama leader yang ada dalam satu grup WA, jangan pernah membiarkan grup itu dihantui oleh orang-orang negatif. Karena kenapa? Saat Anda ada dalam grup sebagai leader, Anda punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi. Tetapi yang saya lihat di beberapa grup, leader-leader yang ada dalam sebuah grup hanya menjadi penonton dan tidak melakukan apa-apa, seakan-akan itu ada baik adanya, sementara dia tidak tahu bahwa saya sebagai leader ada di dalam komunitas komunikasi yang negatif, yang menyudutkan bisnis yang telah memberikan saya manfaat. Saya harus bilang apa? Saya harus bersikap apa? Dan saya harus melakukan apa? Karena kenapa? Bisa saja dalam grup itu adalah member Anda. Dan coba Anda lihat, kalau dalam 250 member ada 1, 2, 3 oknum yang ada dalam grup yang selalu memberikan insting negatif di dalam grup itu, Anda bisa isolasi mandiri dulu. Anda buat grup berdua dengan dia, lalu Anda edukasi, atau kalau ada 4-5 orang, Anda buat grup sendiri, Anda edukasi, keluarkan dari grup yang begitu banyak, sehingga mereka tidak capek untuk menonton. Karena gini, Bapak Ibu, ya banyak sekali yang WA saya secara pribadi. Pada saat ada 1-2 oknum yang begitu gencar di dalam grup, dalam menikmati pikiran negatifnya, orang lain itu sebenarnya tidak suka. Orang lain itu sebenarnya tertawa melihat cara pola pikir yang begitu sempit. Tetapi mereka malas untuk merespon apa yang Anda sudah lakukan di dalam grup, karena mereka tahu bahwa level pendidikan dan moralitas saya lebih tinggi dari Anda, makanya saya hanya diam dan menonton saja. Tetapi apa yang terjadi di dalam grup, begitu dibiarkan, maka besoknya ada lagi, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Bagaimana caranya? Kita harus isolasi mandiri, supaya virusnya tidak tertular kemana-mana. Nah, jadi satu yang saya sampaikan kepada Pak Riki, karena kebetulan di bawah saya, dan ini buat kita semua, ya. Yang pertama adalah kita edukasi diri kita secara jujur, apa yang sudah dilakukan manajemen, dan itu pahami secara jujur. Yang kedua, member-member kita edukasi bahwa manajemen hanya bisa menyuarakan apa yang mereka suarakan kepada 300.000 member melalui email. Lalu email itu dibahas oleh masing-masing founder, dibahas oleh masing-masing leader, dan itu harus turun dari leader sampai ke bawah. Yang terjadi, yang biasa banyak kita lihat, leader setelah dia mendapatkan pemahaman di Zoom, belum tentu semua itu terdeliver dengan baik. Sehingga banyak sekali level-level bawah, leadernya itu tidak menjangkau dan menjamah mereka, sehingga mereka tidak memahami apa yang terjadi. Nah, nanti ya para founder sudah ada di sini ya, sebagian besar founder sudah ada di sini. Nanti founder akan melakukan melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan kenapa member ini tidak mendapatkan pemahaman yang jelas dari leadernya tentang perkembangan yang ada saat ini. Semestinya kalau sudah dijelaskan secara detail, secara terus-menerus, harusnya pemahaman tentang apa yang terjadi, tentang apa yang tertulis di dalam email, itu sudah bisa dipahami dengan clear oleh semua orang. Tetapi karena adanya terputusnya komunikasi, maka itulah yang kadang membuat sebagian kecil member-member kita yang belum punya pemahaman secara penuh tentang apa yang terjadi dan tertulis di email itu, sehingga itu menjadi pertanyaan atau tanggapan yang semestinya tidak seperti itu. Jadi kalau kita katakan tanggal 21 Februari sampai tanggal 18, itu adalah waktu maksimum yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan migrasi.
migrasi dari Pantera ke New Pantera, lalu akan ditempatkan di dalam server namanya LLC 3. Lalu setelah itu, selama masa migrasi, di running test, dilakukan pemantauan, dilakukan memastikan bahwa apa yang sudah dibuat ini tidak terjadi error lagi, tidak ada bug. Maka setelah itu berjalan, mudah-mudahan ya, ini doa kita semua, ini juga tolong kita doakan yang positif. Mudah-mudahan ya, yang tadinya sehari 1.000 dan setelah adanya perpindahan withdrawal menuju coin payment, ya mungkin sehari ribuan Pak, tidak hanya 1.000. Lalu kecepatannya, kalau tadinya 1 kali 24 jam, mungkin lebih cepat. Sama seperti yang dilakukan oleh exchanger lain di luar sana. Karena kenapa? Prosesnya sangat simpel. Begitu Anda melakukan withdrawal menggunakan coin payment, maka itu langsung masuk ke wallet address Anda. Dan setelah itu, Anda tinggal tukarkan itu atau instant sell untuk menjadi rupiah di akun rupiah Anda di exchanger itu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu yang 3.000 yang sudah hadir di sini, mari kita menjadi edukator positif di antara teman-teman kita, di antara grup kita, dalam menyampaikan 3 hal yang sudah tertulis di dalam email perusahaan. Ya, nah, kenapa ini dilakukan? Mungkin tadi Pak Jack sudah sampaikan, ini terpaksa kita lakukan. Dan ingat Bapak Ibu, ingat, untuk kita semuanya, kita mesti ingat, yang dilakukan saat ini bukan hanya untuk 300.000 member sekarang, tetapi untuk menampung jutaan orang yang juga punya hak sukses di bisnis ini. Nah, kalau kita hanya berkutat-katit dengan 300.000 orang saat ini, kapan yang lain kita kasih kesempatan? Saya secara pribadi, kalau saya member, atau Bapak Ibu yang jadi member, kalau dalam cycle-nya perusahaan hanya mampu 100 sampai 150.000 menerima member untuk bergabung di bisnis ini, kira-kira yang 150.000 member yang lain, apakah mereka merasa adil kalau hanya menjadi penonton dari kesuksesan kita di bisnis ini? Kalau seandainya Pak Wahyu mengatakan, udah saya tidak mau lagi mendevelop sistem ini, biarkan begini saja, ya kita nikmati saja yang ada. Jadi kita cukup 150.000 orang saja, udah. Kalau nanti ada yang mau, biar mereka cari robot yang lain. Kira-kira kalau Anda ada di posisi yang di luar lingkaran itu, apakah Anda merasa adil nggak? Tidak bisa masuk ke situ. Ya? Nah, itu mungkin yang perlu kita renungkan sama-sama, bahwa proses ini mesti terjadi dan kita harus sama-sama ngalah. Karena kalau manajemen hanya berkutat-katit mengurus withdrawal setiap hari, lalu tim IT-nya kapan kerjanya?